Sin mong. Sin mong Aji. Aji Cion. Simong. Buka kan sih. Langsung Ciang. Lagi sebelah kanan Ciang. Sebelah kanan ini. Sin mong. Simong Aji cantik. Yi. Simong Dean. Simong Sui Cheng. Lah ini baik. Ini lewat nih. Nah. Woi, rubo woi.
Kita kasih tahu mereka aja banyak minggu. Itu kan hari anak-anak semuanya. Hari anak semuanya ada minggu. Enggak kan mereka ramai di sini kalau hari minggu. Kalau hari minggu kan ramai biasanya. Gas, gas, kok. Oke. Ya kan tuh buka tuh itu Gif. Silakan. Itu taruh di kursi itu. Dulu dia makan dulu banyak banyak mabung. Ini pasang siap, Dok. Tutup, ya. Beda siko pakai Lap, ini bukan pelak, lap. Katanya aku tak tahu. Punya enggak? Mesti tangan nunjuk ke Asal jangan main kayak gini Asal jangan kayak di rumah loh. Dia pasti beda warna. Oh. Kuda dulu. Mau ada keluar dia ada kena bau ni dia nungguin tu je koyak ini
เวลา Siapa dah dek? Jangan beli oh. Kita tadi ada. Wah, lah. Kita tadi. Kayak kacang. Mana tu yang di? Di mana ada di muka dia? Oh ada. Salah. May daw. Kapan? Lebih berarti kok ya. Dapat dua ini ya. Salah aman. Ada banget. Ini 80. Kontrak enggak buka pulang ini. Lagi kontrak lah, lagi kontrak. Udah pulkan ini. Kamu udah kemana? Gue apa mama ya? Ikut sejarah apa? Kan kontrak. Nah, meja itu kontrak.
Lebih terang sepertinya. Lebih terang. Kalau lihat begini mirip-mirip apa itu yang dekat kayak pilar-pilar gitu dari ke atas. Oh. Tapi kalau misalnya terbuka ya ada pemandangan ya, nggak masalah. Kebuka semua lebih terang. Depan juga ini dibuka dikit buat tambah sayap. Oh iya, sayap dua-duanya bisa terbang bangunan kita. Ada 2 sayap buat tahan hujan, jadi tidak tampias. Menyesuaikan pelan-pelan. Ada tambah mana sama seperti rumah kita gitu kan. Waktu bangun ya seperlunya dulu, nanti tambah ini tambah itu ya tergantung pada saat sudah tinggal. Tambah anak juga tambah kamar, tambah ini lagi, jadi sama seperti itu. Kalau di Thailand juga ya umumnya wihara itu bisa untuk tempat tinggal. Maka kalau misalnya dibilang rumah ibadah, jadi memang benar-benar ya rumah, karena bisa untuk menerima orang tinggal. Kalau di Indonesia juga jarang, kadang-kadang mau tinggal di wihara juga kalau kosong juga tidak bisa diterima. Ya, kalau sini di wihara ya ada bantainya, nah bisa tinggal nginap untuk berlatih sila sama di panya. Tapi ada juga kalau di tempat Lumpo di sana, karena beliau secara notabene itu guru besar, jadi banyak umat itu kadang ingin tinggal, makanya ditetapkan aturan bagi siapa yang mau nginap, kalau sebelumnya belum dikenal hanya dapat menginap paling lama 7 hari. Setelah 7 hari itu harus keluar dulu. Mau tinggal di mana terserah, nanti lewat balik lagi boleh. Jadi ada jedanya semalam, itu aturannya. Terkecuali untuk yang sudah dikenal. Kalau sudah dikenal baru bisa, ya terserah. Tapi juga umumnya kenapa seperti itu, agar memberikan kesempatan kepada yang lain juga. Karena kalau tidak ya dia tinggal selamanya di sana. Jadi tidak bisa jadi manfaat untuk yang lain yang mau tinggal, tidak ada tempat tinggal. Tapi kalau di sini wihara kita ya masih tidak begitu banyak yang ingin datang. Jadi ya silakan saja tinggal. Mau tinggal berapa lama juga ya silakan saja. Yang terpenting ya tinggal jaga sila, punya moralitas yang baik, berlatih sungguh-sungguh, lihat kegiatan apa juga, ada kerajinan. Nah ini jadi manfaat untuk wihara, untuk diri sendiri juga. Jadi ada kegiatan, walaupun ya tidak semua hal tentunya itu mulus, tidak semuanya rapi, tidak semuanya sesuai dengan keinginan. Karena tinggal di wihara ya tidak seperti tinggal di hotel, tidak seperti tinggal di tempat di mana kita bayar. Jadi ya harus bisa terima. Nah itulah saatnya memang kesempatan untuk jadi latihan. Jadi kalau tidak seperti itu ya tidak berlatih jatuhnya. Yang namanya berlatih itu kan harus beserta dengan ketidaknyamanan. Dengan adanya ketidaknyamanan, nah itu jadi ada yang dipelajari. Bagaimana cari jalan keluar, bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan, ada di sana. Kalau semuanya mau serba mudah, nah pakai jimat selesai, nah juga tidak bisa. Kalau apa di Thailand itu di apa ada cerita, jadi ada yang mau perang, mau pergi perang, kini ibu orang tuanya dikasih jimat. Nah,
jimat semacam batu atau apa tidak tahulah, jimat. Begitu sudah siap medan perang, dia tersungkur jatuh, ya kan? Jimatnya sudah dia siapkan, dia masukin ke mulut, jimatnya taruh di mulut, jatuh jimatnya jatuh, ya kan? Kebuka kan mulutnya, jatuh. Karena buru-buru, ya kan, ambil lagi, udah masuk aja ke mulutnya, gitu. Masukin. Begitu masuk, wow, ternyata di dalam mulutnya itu bergerak-gerak, gitu kan. Wah, dia pikir, wah, jimatnya benar-benar sakti ini, ya kan? Bergerak-gerak benar. Jadi dia makin semangat itu, maju sampai ke depan, tembak semua maju. Berani karena pikir dia kan ada jimatnya, ditembak tidak tembus kan. Wah, maju terus, wah, begitu menang selesai itu kan. Ternyata benar dia, ya tidak mati, dia maju ke depan, musuh kalah semua sama dia karena dia berani itu. Gitu lihat, inilah karena jimatnya ini ampuh. Begitu dikeluarin, buka mulutnya, kodok ternyata. Jimatnya salah ambil kodok. Nah, itu karena percaya diri. Nah, itu kisah nyatanya seperti itu. Jadi makanya di Thailand itu diberitahu ada sebagai ajaran bahwa jimat, mantra apapun itu ya semuanya itu ampuh jikalau kita yakin terhadapnya, ada keyakinan. Jadi bahkan kodok pun ya bisa jadi jimat, ya. Karena yakin dia, kan percaya dia bahwa ini akan melindungi. Jadi berani mati. Tapi ya sekali lagi ya, itu semua kan memang tergantung daripada parami juga, daripada kebajikan juga. Tapi namanya itu keyakinan, makanya itulah keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, kita melakukan kebaikan, pasti dapat kebaikan. Nah, itu jadi ada nilainya. Tapi kalau kita tidak yakin, sudah dari awal juga sudah tidak yakin, tidak percaya berbuat baik dapat kebajikan, berbuat jahat dapat kejahatan, ya sudah, jadi tidak melakukannya, pahala juga jadi kurang. Nah, makanya dalam Buddha Sasana ini, sebelum akan melakukan apapun, kita harus tumbuhkan dulu keyakinan. Tapi keyakinan di dalam agama Buddha berbeda dengan asal percaya. Yakin dalam agama Buddha itu yakin yang mana sudah melalui proses ehipasiko. Nah, ehipasiko itu datang dan lihat, buktikan sendiri. Nah, sudah tahu hasilnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, nah baru meyakininya. Nah, ini yang Sang Buddha puji. Makanya salah satu ketika Bante Sariputta ditanyakan oleh Sang Buddha. Pada saat itu Sang Buddha sudah ceramah, memberikan dhamma sebegitu baiknya. Jadi selesai beliau memberikan khotbah, beliau menanyakan kepada Bante Sariputta, dari apa yang telah disampaikan, dhamma yang telah diajarkan, apakah Anda Sariputta mempercayainya? Bante Sariputta bilang, belum. Belum mempercayainya, belum meyakininya. Lalu Sang Buddha, yang lain para biku sangka dengar seperti itu, pikir Bante Sariputta ini keras kepala. Sang Buddha sudah memberikan dhamma jelas, Sang Buddha sendiri yang mengajarkan, masih belum percaya. Lalu Sang Buddha tahu pemikiran para biku yang seperti itu, berkata, tunggu para biku, coba tanya dulu kepada Bante Sariputta, kenapa dia belum percaya. Sang Buddha pun tanya, kenapa Bante Sariputta belum mempercayainya. Lalu Bante Sariputta pun jawab, karena saya belum mempraktekannya. Nanti setelah saya mempraktekannya, lihat hasilnya seperti apa, nah barulah saya akan meyakininya setelah itu. Begitu dengar seperti itu, Sang Buddha pun puji beliau. Katakan kepada para biku yang lainnya, inilah para biku, ambil contoh seperti yang Bante Sariputta ini. Dengar apapun, memperoleh informasi apapun, jangan langsung percaya. Harus selidiki dulu, cari tahu dulu dengan diri sendiri, tahu manfaatnya seperti apa, tahu kebenarannya seperti apa, nah baru ya meyakininya. Ini yang Sang Buddha puji, orang yang bijaksana itu demikian. Jadi ketika kita belajar ajaran agama Buddha, kita sebenarnya dituntut untuk kritis, dituntut untuk tidak mudah percaya secara membabi buta. Buktikan dulu. Bahkan Sang Buddha sendiri pun menganjurkan untuk ajaran beliau sendiri pun itu harus dibuktikan dulu, jangan sekedar asal percaya. Karena begitu kita
membuktikannya, kita mengetahuinya, nah, barulah dapat manfaatnya. Lain halnya kalau misalnya mudah percaya, meyakini begitu saja, nah, yang mana kurang manfaatnya. Kalau memang benar, ya mungkin akan ada manfaatnya sedikit. Nah, tetapi kalau misalnya tidak, nah itu malah semakin jauh, membawa pada kemerosotan, pada micaditi, pada pandangan salah. Jadi dalam Buddha Sasana ini kita sudah kenal Dhamma ajaran Sang Buddha, sudah tahu bagaimana caranya menganalisa, menguji, mencari tahu antara mana yang benar, mana yang salah, mana yang membawa manfaat, mana yang tidak. Nah, itulah jadikan itu sebagai dasar. Di dalam melihat apapun, mendengar apapun, harus saring terlebih dahulu, punya filter. Apapun yang didengar, apalagi dari yang dengarnya itu yang malah tidak jelas gitu kan. Kita yang didengar sama orang saja kita belum begitu percaya. Ini pendengaran yang tidak tahu dari mana asalnya, ya jangan langsung dipercaya juga. Dari itu ya ada, sekedar ada juga, dengarkan saja. Sementara untuk nanti mempercayainya kan tergantung dari diri kita itu setelah membuktikannya sendiri. Yang selanjutnya siap-siap penimpan jasa anumodana. Terima kasih Bante. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa Jando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo viwajantu sabaro winasatu mate bawa twantarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cangwuda pacayino cataro Dhamma wadanti ayuwano sukang balang ayudo balado niro wanado patibanado sukhasada tamedawi sukhang so adigajati ayung datawa balang wanang sukhanca patibanado digayu ya sawahoti yathayatu papajati bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata Sabba Buddha nubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba sangha nubhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya Allah, di kok ini yang berapa? Ini harapan.